Kakek, di kamar aku ada hantu. Lampu belajarku dan lukisan di dinding digoyang-goyang. Rara takut, Kek. Malam itu suasana sangat sepi. Seluruh penghuni kampung sudah bersiap untuk tidur. Begitu juga Rara. Ia sedang merapikan meja belajarnya. Tiba-tiba Rara merasakan tempat lampu belajarnya bergetar. Lukisan di dinding kamarnya bergoyang-goyang. Rara ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Diambilnya bantal untuk menutup kepalanya. Beberapa detik kemudian, getaran berhenti. Seketika Rara melompat dari tempat tidur berlari keluar kamar. Kakek Rara ternyata sudah di depan pintu dan mencoba menenangkan Rara. Kakek, di kamar aku ada hantu. Lampu belajarku dan lukisan di dinding digoyang-goyang. Rara takut, Kek. Tenang Rara, tenang, gak usah panik. Tidak ada hantu di kamar Rara. Ayo, kita semua keluar rumah dulu. Iya, Kek. Tapi kenapa kita semua malam-malam keluar rumah? Itu tadi gempa bumi, Ra. Bukan ada hantu. Dan saat ada gempa, kita harus segera keluar rumah. Rara dan keluarganya keluar rumah dan menunggu di halaman sampai kemudian masuk kembali setelah beberapa saat. Malam itu mereka kembali tidur namun dengan waspada karena khawatir akan ada gempa susulan. Keesokan paginya, Rara bangun agak siang karena kejadian tadi malam. Rara melihat kakek sudah ada di teras sedang duduk dan minum teh. Rara tak sabar ingin bertanya banyak hal kepada kakek. Kek, gimana bisa gempa sih tadi malam? Terus kita harus gimana kalau ada gempa lagi? Kek, kalau... Sabar, Ra. Sini duduk. Minum dulu jus buah yang sudah disiapkan ibumu. Nanti kakek mau cerita tentang gempa bumi. Kakek cerita aja sambil aku minum jus buah ya. Aku gak sabar, Kek. Iya. Jadi kejadian tadi malam itu adalah... Kemudian kakek menjelaskan tentang gempa bumi secara sederhana agar mudah dimengerti oleh Rara. Intinya gempa bumi adalah fenomena alam yang tidak bisa dihindari. Kakek bercerita bahwa dulu pernah terjadi gempa yang cukup besar ketika kakek masih kecil. Semua luluh lantak, rumah-rumah hancur dan roboh. Kakek harus menginap di pengungsian hingga 1 bulan lamanya karena tidak ada lagi tempat untuk berteduh. Jadi sekali lagi kakek ingatkan pada Rara dan semuanya. Apabila terjadi gempa bumi serupa, yang harus kita lakukan pertama adalah lari keluar rumah menuju tanah lapang. Namun apabila tidak sempat lari, langkah pertama adalah sembunyi di kolong meja sambil melindungi bagian kepala dengan kedua tangan. Oh, begitu. Serem juga ya, Kek ya. Baru tahu aku. Makasih ya, Kek. Gak usah takut. Yang penting kita tahu harus melakukan apa saat gempa terjadi. Pagi, Rara.
Selamat pagi Kakek Umar. Gimana kabarnya Kek? Sehat kan? Jojo, Tante Dewi, silakan masuk. Ini Ra, nemenin ibuku ke sini. Mau bagi hasil panen kangkung hidroponik kami buat ibumu. Wah, terima kasih Jojo. Kakek pamit istirahat dulu ke dalam ya. Sekalian kakek yang bawakan kangkung ke dapur. Ayo, duduk. Jangan lupa jaga jarak ya, biar semua tetap sehat. Gak apa-apa Kek, gak apa-apa. Saya antar ke dapur saja, sekalian menyapa Mama Rara. Setelah kakek dan Mama Jojo masuk, Rara tak sabar ingin bertanya banyak hal tentang gempa tadi malam kepada Jojo. Iya Ra, aku juga ngerasa ada gempa pas mau tidur. Terus mamaku panggil aku, ngajak segera keluar rumah. Ya ampun, aku kira tuh ada hantu goyang-goyang semua barang. Kata kakek, kalau ada gempa bumi, kita harus cepat lari menuju tanah yang lapang, Jo. Iya aku tahu, karena ibuku sewaktu muda adalah seorang pencinta alam. Jadi tahu deh, kita harus gimana kalau terjadi bencana alam. Wah, hebat ibumu ya, Jo. Loh, sepertinya ada yang ngomongin tante nih. Iya, Tante. Kata Jojo, Tante mengerti apa yang harus kita lakukan apabila terjadi bencana alam. Seperti gempa semalam, Tante. Oh, gitu. Jadi, apabila terjadi bencana lagi, kalian gak perlu panik. Karena justru akan membahayakan diri kalian. Kita harus bersikap tenang. Ikuti langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan satu lagi, kita harus punya yang namanya tas siaga bencana di rumah masing-masing. Apa itu tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang bisa dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga jika terjadi suatu bencana alam atau kondisi darurat lain. Bahkan, tas ini juga bisa dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Isinya apa saja, Tante? Yang pertama adalah air minum dalam botol. Paling tidak bisa untuk kebutuhan 3 hari. Yang kedua adalah kotak obat P3K. Oh, Yang ketiga adalah makanan yang bisa tahan lama. iya. Sedangkan yang keempat adalah pakaian dan selimut secukupnya. Oh, begitu. Yang kelima adalah surat-surat penting. Oh, iya. Oh iya, Ra. Jangan lupa juga peluit. Peluit ini sangat penting apabila seseorang tertimbun longsoran atau tertimbun reruntuhan bangunan. Dengan meniup peluit, maka para pencari atau tim SAR dapat segera mengetahui lokasi dan posisi korban. Kalau kita harus ngungsi, bagaimana ya, Tante? Iya gimana Bu? Kan lagi pandemi gini. Nah, ini penting nih Ra, Jo. Di masa pandemi gini, selain harus tetap jaga jarak, pakai masker, dan sering-sering cuci tangan pakai sabun. Penting juga kalau kita nih membawa alat makan sendiri, juga alat mandi sendiri. Masker dan hand sanitizer juga boleh disiapkan lebih. Jadi seperti mau camping ya Bu? Iya, aku paham. Jadi, dengan bawa alat makan dan alat mandi sendiri supaya virus COVID-19-nya tidak menyebar kan, Tante? Iya benar. Dan kita bisa tetap senang dan sehat saat di pengungsian. Mama Jojo kemudian melanjutkan obrolan dengan bercerita tentang pengalamannya mendaki gunung dan turun ke daerah bencana untuk menolong masyarakat yang terdampak bencana alam. Rara dan Jojo mendengarkan dengan serius dan sesekali bertanya apabila ada yang tidak dimengerti.
Mama Jojo senang berbagi pengetahuan baru untuk anak-anak supaya lebih mengerti mengatasi sebuah keadaan. 1 minggu kemudian terjadi gempa yang lebih besar. Rara yang sedang mengobrol dengan ibu dan kakek langsung mengambil tas siaga bencana dan langsung berlari ke arah taman yang merupakan titik evakuasi. Di sana sudah berkumpul banyak warga. Rara juga bertemu Jojo. Mereka tidak panik lagi karena sudah lebih siap siaga ketika terjadi bencana. Nah adik-adik, apabila terjadi bencana, yang pertama kalian jangan panik. Lakukan seperti yang disiapkan Rara dan Jojo. Bencana tidak bisa kita duga kapan datangnya. Siap sebelum terjadi bencana, itu adalah langkah terbaik. Tetap semangat, jaga jarak, dan tetap sehat ya. Dongeng Anak Indonesia dipersembahkan oleh Save the Children Indonesia.